Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Lambaikan tanganmu sekali lagi, dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming kita melalui akun Facebook dan YouTube. Kami ingin mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Dan kami tetap percaya bahwa Bapak Ibu yang tetap dalam sukacitanya Tuhan akan memperoleh kemenangan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang percaya, lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan segala pujian. Kami naikkan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan. Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa yang baik. Sebab Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di rumah kudus-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami ingin menaikkan segala pujian kami, segala hormat dan kemuliaan ya Tuhan hanya bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di tempat ini sama seperti di surga. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang memerdekakan, Engkau Allah yang menyembuhkan, akan mengadakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan atas setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami mau dedikasikan ibadah kami ya Tuhan pagi menjelang siang ini Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
setiap janji-Mu ya Allah. Engkau menggenapinya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi deklarasi iman kami ya Tuhan. Kami hanya mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Pada percaya kita bangkit berdiri, katakan dengan iman, kami percaya Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam Benar ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Selain Engkau tidak ada lagi Allah yang lain yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah, buat hadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bisa merasakan Engkau hadir di tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya ketika kehadiran-Mu Tuhan memenuhi ibadah kami, Engkau Allah yang akan memulihkan segala sesuatu. Yang lemah berkata kami kuat, yang miskin berkata kami kaya, yang sakit saat ini kami berkata kami sembuh di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, itu sanggup menyembuhkan kami, sanggup membebaskan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami dari tempat ini Bapa, dari tempat ini Tuhan, maka kami mengangkat tangan kami ya Allah. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami memberkati kota kami Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Tarutung, salam Tapanuli Utara, salam Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Tuhan dengan berkat kemurahan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah, kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia, turun atas kami kota Tarutung. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Buat Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus.
buat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biar hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan turun atas pemerintahan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pembina rohani kami ya Allah, yang berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Buat Bapak Niko Notoharjo yang ada di Jakarta, buat Bapak Bambang Yonan, buat Bapak Edi Praito, terkhusus Tuhan buat gembala sidang kami yang ada di tempat ini Tuhan, Bapak Gunawan Panggabean. Biarlah Tuhan mereka penuh dengan kelimpahan daripada-Mu, pengurapan ganda turun atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kau sertai mereka Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, bahkan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Percayakan jiwa-jiwa lagi Tuhan, lebih banyak lagi untuk dikembalakan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat umat-Mu ya Bapa, yang ada di tempat ini maupun melihat melalui live streaming Tuhan, dimanapun saat ini umat-Mu berada. Mari ya Allahku, Engkau menjagai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau jagai umat-Mu Tuhan. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dijauhkan kami dari segala malapetaka, bahkan penyakit sampar, virus COVID-19 tidak boleh mendekat kepada kami ya Allah, sebab Engkau menjadi perisai perlindungan kami. Mazmur 91 tergenapi atas segala umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami beria-ria, bersorak-sorak, memuliakan nama-Mu. Sukacita daripada-Mu Tuhan, itulah menjadi kekuatan dan perlindungan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya rindu bertanya berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang merasakan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Lambaikan tanganmu. Mari berikan salam sehati satu dengan yang lainnya. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Bisa katakan shalom, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Haleluya. Sekali lagi saya rindu bertanya berapa banyak kita yang siap bersukacita, sebab kita adalah lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semuanya tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Ibu. Atau yang sudah mendapatkan amplop di bangku saudara, mari angkat amplopnya Bapak Ibu. Mari yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari lagi katakan haleluya. Bangkitlah bangkitkan, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin menyambut firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak yang baik. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima selamat kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima selamat kemenangan darimu. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima selamat kemenangan darimu. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena janji-Mu yang Kau taruhkan bagi setiap kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu untuk mengalami mujizat demi mujizat, bahkan kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Di tempat ini kami merendahkan hati kami memuji Tuhan, membawa persembahan kami sebagai tanda pengakuan kami bahwa seluruh hidup kami semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Di tempat ini juga Bapa, kami mau mendengar suara hati-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini? Bagaimana sikap kami menghadapi situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini? Oleh karena itu Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Nyatakan bagi setiap kami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari hati kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami semuanya, sehingga seluruh pikiran kami semuanya tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semua. Kami juga menyapa sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah ini dari media online secara live streaming. Nah baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat.
Nah, Tuhan menuntun kita lewat para pemimpin kita, bagaimana kita menjalani sepanjang bulan ini hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Nah, saya percaya di sepanjang bulan ini mungkin kita sudah sering mendengar khotbah tentang hal ini, tetapi saya akan membagikannya dari sisi yang lain supaya kita semakin dikuatkan. Nah, mari kita baca dengan suara yang kuat supaya yang sebelah kita dengar, pada waktu mereka dengar maka mereka dikuatkan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada di penjara. Dia menuliskan ini kepada para pengikut-pengikutnya yang ada di luar penjara. Secara daging pasti sangat sulit untuk mengucapkan hal ini. Biasanya kalau ada orang yang di penjara, maka orang yang akan datang ke penjara, kemudian mereka akan berkata, engkau harus kuat, engkau harus tetap bersuka cita. Tetapi ini terbalik. Justru orang yang ada di dalam penjara menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang ada di luar, bersukacitalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sukacita itu bukan hal yang aneh bagi kita orang percaya. Bahkan sukacita itu menjadi identitas utama dari setiap kita orang percaya. Di dalam Galatia 5 ayat 22, maka salah satu buah roh yang kedua itu adalah sukacita. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat yang keempat dikatakan bahwa tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi jelas dari apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi di Filipi 4 ayat 4, kemudian di Galatia 5 ayat 22, dan kemudian yang terakhir tadi di Perjanjian Lama di kitab Mazmur, bahwa sebagai orang percaya maka sukacita itu menjadi ciri khas kita. Bahkan secara lebih besar lagi, sukacita itu menjadi ciri umum dari gereja Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, banyak kita tidak berbicara orang yang di luar sana yang tidak beribadah. Kita berbicara tentang ada orang yang bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Seringkali kita melihat mereka sulit untuk bersukacita. Padahal mereka rajin ibadah. Mereka rajin berdoa. Tetapi kalau kita lihat ekspresi wajah mereka, bisa kita gambarkan bahwa mereka itu sedang tidak dalam keadaan sukacita. Padahal sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka ciri khas yang keluar dari dirinya adalah bersukacita. Paulus tadi menyampaikan bahwa bersukacitalah senantiasa. Senantiasa menunjukkan bahwa itu di dalam segala keadaan. Apapun keadaannya, tetap bersukacita. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita bagaimana supaya kita di dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Rahasia yang dimiliki oleh Paulus, kenapa dia bisa menyampaikan bersukacitalah kepada orang yang ada di luar penjara? Karena dia memiliki sesuatu yang ada di dalam dirinya, yaitu kekuatan dari Tuhan. Sehingga pada suatu kali dia berkata, di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Dia merasakan ada kekuatan yang lain di dalam dirinya, sehingga segala perkara apapun dapat dia tanggung. Nah sekarang, kita sebagai orang percaya, kenapa kita sulit bersukacita? Padahal kita udah lama ikut Tuhan, tetapi begitu sulit untuk bersukacita. Itu menandakan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh Paulus tadi yang digambarkannya itu belum ada di dalam diri kita. Atau memang ada, tetapi itu sudah hilang. Itu pernah ada, tetapi hilang oleh waktu.
Nah, hari kita akan melihat apa yang menjadi dasar kita, apa yang menjadi pegangan kita, supaya kita tetap dapat bersuka cita di dalam segala keadaan. Ada dua hal utama yang perlu kita sadari supaya kita tetap dapat bersuka cita. Nah, yang pertama, mari buka di kitab Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama, apa yang perlu kita sadari, apa yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, supaya kita tetap dapat bersuka cita. Yang pertama, mari ingat, mari sadari bahwa kita sudah ditetapkan menjadi ahli waris janji Tuhan. Kalau saudara hari ini tiba-tiba dapat surat dari notaris bahwa saudara ditetapkan sebagai ahli waris dari Bapak Presiden Jokowi, sukacita enggak? Senang, anak presiden, kan gitu. Saudara kemudian ditetapkan menjadi ahli waris dari seorang yang terkaya di Indonesia misalkan. Maka di pikiran saudara, wah nanti warisannya ya, tanah segala macam. Yang berkata hari ini itu adalah raja segala raja yang memiliki semua kekayaan yang ada di muka bumi ini. Itu berkata, engkau adalah ahli warisku. Seharusnya pada waktu kita mengetahui hal ini, maka harusnya jiwa kita itu bersuka cita. Harusnya kita itu bergembira, ada semangat, sekalipun masalah ada di hadapan kita. Karena apa? Kita tahu kita ini ahli waris Tuhan. Kebanyakan orang tidak bisa bersuka cita itu berkaitan dengan materi. Iya kan? Banyak orang kalau baru gajian sukacitanya luar biasa. Begitu udah mulai menipis, wah susah untuk diajak bicara. Apa kabar? Lihat sendirilah. Udah gitu ya kan. Kalau pas gajian, wah haleluya puji Tuhan, Tuhan itu baik gitu. Tapi kalau udah mulai menipis, udah lain ekspresi wajahnya. Berkaitan dengan materi. Kalau saudara memikirkan sukacita berdasarkan materi, ingatlah segala kekayaan di muka bumi ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi ahli waris dari janji Tuhan. Apakah hanya kekayaan materi? Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi jelas Tuhan juga sudah menjanjikan bahwa sesuatu yang tidak dapat binasa, kekayaan bisa nggak binasa? Bisa. Saudara punya mobil paling mahal di kota ini, bisa nggak binasa? Bisa. Nanti sore dibakar orang, hilang dia. Apalagi sesuatu yang tidak dapat cemar dan sesuatu yang tidak dapat layu. Artinya sesuatu yang kekal itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Sementara kita masih bergelut dengan hal yang fana. Hanya karena masalah materi kita protes sama Tuhan.
Kenapa dia diberkati Tuhan? Dia nggak pernah gereja kok dia tetap diberkati. Aku tiap hari gereja Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang mengikut Tuhan tidak mengalami masalah. Coba cari ayatnya di Alkitab, nggak ada. Anakku, kalau engkau ikut aku, engkau nggak akan mengalami masalah, nggak ada. Ya, makanya ada lagu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan gak janji bahwa kita gak akan mengalami masalah, tetapi Dia janji pada waktu kita mengalami masalah, Dia menyertai kita. Itu janji Tuhan bagi kita. Tergantung sekarang seberapa banyak saudara tahu janji Tuhan bagi saudara. Kalau saudara nggak tahu apa janji Tuhan bagi saudara, nggak ada dasar kita bersuka cita. Tetapi hari ini janji itu diberitakan oleh Tuhan. Engkaulah ahli warisku. Aku memberikan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, keselamatan itu sudah diberikan bagi kita. Nggak ada lagi yang lebih dari itu. Jadi nggak perlu kecewa kalau saudara mengharapkan sesuatu yang dari dunia ini sampai hari ini belum didapatkan. Nggak usah kecewa. Karena warisan dari Tuhan sudah disediakan bagi kita. Nah, yang kedua, apa yang harus kita sadari, yang harus kita pahami supaya kita bisa tetap bersuka cita. Setelah kita tadi menerima janji dari Tuhan, kita menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan yang memberi janji itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Nah, di kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, kepada saudara, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau hari ini yang dijanjikan Tuhan belum terpenuhi, bukan berarti Tuhan tidak memenuhi, tetapi belum waktunya. Tuhan gak pernah lalai menepati janji yang sudah disampaikannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tinggal sekarang, pada waktu kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita? Supaya kita tetap kuat, sekalipun janji itu sampai hari ini belum terpenuhi. Nah, yang pertama, ingatlah bahwa saudara itu sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pada hari ini pasti pernah ditolong Tuhan. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Mungkin berbeda-beda. Mungkin kita ditolong dari kecelakaan, diluputkan dari maut. Mungkin kita ditolong dalam hal apa? Mungkin pada waktu itu kekurangan, kemudian Tuhan sediakan. Mungkin kita mengalami sakit yang menurut orang itu sulit disembuhkan, kita disembuhkan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Pada waktu kita mulai ingat bahwa Tuhan pernah menolong kita, maka ada kekuatan di dalam diri kita. Hari Kamis yang lalu, kami tiba di tempat ini, kami cerita-cerita dengan Bapak Gembala, mereview kembali bagaimana ya pembangunan gereja ini. Beliau berkata demikian, dan saya amini itu. Kami review kembali bagaimana gedung yang ada di depan sana, itu karena mujizat Tuhan. Secara akal pikiran manusia nggak akan mungkin
dengan jemaat yang hanya beberapa, kemudian dengan keuangan yang beberapa, itu bisa membangun gedung yang sebesar itu. Yang budgetnya sudah miliaran. Tetapi Tuhan tolong. Berangkat dari pengalaman pernah ditolong Tuhan untuk membangun gereja yang di depan sana. Sekalipun pandemi COVID-19 melanda negeri kita di mana itu berlawanan dengan apa yang dilakukan di gereja ini. Pada waktu itu gereja mulai ditutup karena menjaga social distancing. Tetapi gereja ini justru melanjutkan pembangunannya. Sampai hari ini sudah kita bisa beribadah di tempat ini. Kenapa? Bapak Gembala kita tetap membawa kita semuanya di tempat ini, jemaat yang ada di tempat ini bersama seluruh pengerja untuk tetap melanjutkan. Karena beliau melihat Tuhan sudah pernah menolong umatnya yang ada di tempat ini. Dan Tuhan yang sama yang menolong untuk melakukan mujizat di waktu yang lalu, itu juga akan melakukannya pada waktu ini. Dan saudara bisa melihat apa yang terjadi. Kalau kita mungkin lakukan survei, tidak banyak gereja yang membangun pada situasi seperti ini. Tetapi gereja ini melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Semua karena apa? Karena ingat janjinya Tuhan. Dan saudara bersyukur pada hari ini ada di tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Bukan tempat yang sekedar bangunan yang apa. Kenapa? Karena bangunan ini dibangun oleh karena tuntunan dari Tuhan. Visi yang dari Tuhan. Yang ditaruhkan lewat pemimpin kita. Karena apa? Beliau sampaikan begini. Tuhan berbicara di dalam hati saya. Bahwa di zaman akhir ini akan dilakukan penuaian yang terbesar. Kalau terjadi penuaian, maka kita siapkan wadahnya. Nah, mungkin kalau kita masih ibadah di tempat yang lama, kita sulit untuk mengatur jarak yang seperti ini dengan kapasitas yang besar. Tetapi puji Tuhan, pada waktu ibadah new normal dilakukan, kita bisa mau berapa lagi kita tambahkan, masih bisa. Artinya kita siap untuk menjadi wadah penuaian besar itu. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, ingatlah bahwa apa yang pernah dilakukan Tuhan untuk menolong kita, Tuhan yang sama akan menolong kita di waktu ini. Kemarin saya juga cerita dengan seorang ibu, ya, kami dalam perjalanan, kemudian dia bersaksi bagaimana Tuhan dulu menolong dia, mengalami masalah keluarga yang dimana harusnya secara daging, kalau dia mengikuti dagingnya, keluarga itu harusnya udah hancur berantakan. Tetapi pada waktu dia mulai melihat ada masalah ini, dia ditolong Tuhan. Berangkat ke masalah keluarga berikutnya, ditolong Tuhan. Dan itu semakin menguatkan dia. Bahwa dia semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong dia. Kalau saudara pernah ditolong Tuhan, ingatlah. Apapun masalah saudara hari ini, Tuhan yang sama akan menolong. Amin Bapak Saudara. Tuhan gak pernah berhenti untuk menolong kita. Dimanapun dan kapanpun. Daud pada waktu dia diperhadapkan dengan bangsa Filistin, kemudian diperhadapkan dengan seorang raksasa Goliat. Kalau dibandingkan dengan badannya yang kecil, maka secara kasat mata fisik kita lihat pasti Daud kalah. Tetapi Daud memiliki sesuatu yang berbeda. Apa yang dikatakan Daud? Coba kita buka 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pada waktu Daud diperhadapkan dengan Goliat, maka Daud mulai ingat pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dia ingat bahwa dia pernah dilepaskan dari cakar singa, dia pernah dilepaskan dari cakar beruang, apalagi cuma dari si Goliat ini.
Jadi kalau saudara ngalami masalah seperti sekarang, diperhadapkan dengan Goliat, ingatlah bahwa saudara pernah dilepaskan dari cakar singa dan cakar beruang. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan itu akan menolong kita untuk tetap kuat, untuk tetap bersuka cita di dalam situasi apapun. Oleh karena itu mari mulai review kembali, ingat kembali apa saja yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan fokus kepada masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, tetapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di waktu-waktu yang lalu. Nah, hal kedua, apa yang harus kita, bagaimana sikap hati kita supaya kita tetap berpegang kepada janji Tuhan itu. Yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Kadang pada waktu kita sudah terima janji Tuhan, tetapi standarnya kita buat pikiran kita. Kita ingin bahwa inilah waktunya, inilah caranya. Kita yang mulai menolong Tuhan untuk melakukan caranya. Tetapi Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan pernah berpikir, kalaupun Tuhan udah janji, kita yang udah mulai menetapkan waktunya, jangan pernah. Semuanya itu adalah otoritasnya Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini belum digenapi, tetap nantikan saja. Tetap setia. Pegang janji tadi bahwa tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya pasti terpenuhi. Namun seringkali kita memakai akal pikiran kita. Dengan cara kita. Sampai suatu saat Ayub pada waktu dia ngalami masalah. Dia nggak ngerti kenapa dia harus ngalami masalah. Padahal dia dicatat di Ayub pasal yang pertama bahwa dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut Tuhan. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi dia mengalami penderitaan. Kenapa? Sulit dimengerti. Kita udah setia beribadah. Tetapi kita nggak diberkati sampai hari ini secara materi mungkin. Sulit untuk dimengerti. Sampai pada waktunya Ayub berkata demikian. Di Ayub pasal ke-42 ayat 5. Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Ayub mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami masalah sampai hari ini, pikirkanlah bahwa itu adalah rancangan Tuhan sedang terjadi bagi saudara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendewasakan karakter rohani kita. Supaya kita tidak menjadi orang yang cengeng. Mungkin kita setiap mengalami masalah, apalagi ibu-ibu, setiap mengalami masalah nangis langsung, jerit-jerit. Ingatlah ini. Tuhan gak akan pernah tergerak dengan tangisan saudara. Seberapa kuatnya saudara menangis, tapi karena kecengengan, itu tidak akan menggerakkan Tuhan untuk menolong saudara. Tetapi pada waktu saudara ingat janji Tuhan bahwa Dia sanggup menolong saudara, kemudian saudara tetap kuat, saudara tetap bersuka cita, maka Tuhan segera akan menolong saudara. Karena apa? Karena Dia melihat iman saudara. Tapi kalau kita, bagaimana laku ini Tuhan? Mengeluh, bersungut-sungut, itu tidak akan menggerakkan Tuhan menolong kita. Tetapi bentuk dari iman kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, kita akan tetap bersuka cita. Nah, berikutnya, yang terakhir, bagaimana supaya kita meresponi janji Tuhan tadi, kita tetap kuat, kita tetap bersuka cita di dalam situasi apapun. Mari mulai perkatakan iman kita. Setelah kita tadi menerima janji Tuhan, mari kita mulai perkatakan bahwa janji itu pasti digenapi. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ayub pernah mengatakan hal ini di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua.
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata demikian. Dengan percaya dirinya dia mengatakan ini. Karena apa? Karena dia sudah mengalaminya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami masalah, biarkan masalah itu tetap datang kepada saudara. Namun saudara berkata, aku tahu Tuhanku sanggup melakukan segala sesuatu. Dan pada waktu kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu yang rancangan yang terbaik, maka kita mulai berkata, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Maka pada waktu saudara mengalami itu, sekalipun situasinya sulit, saudara akan tetap bersuka cita. Sama seperti Daud. Justru saudara yang akan menyampaikan kepada orang, bersuka citalah. Bukan saudara orang lain lagi yang menasihati saudara. Tetapi kita menjadi pribadi yang kuat, yang akan memberkati orang lain. Kenapa kita harus memperkatakan iman kita? Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 28. Karena tahun ini kita dituntun di tahun P lewat kuasa perkataan. Apa yang kita perkatakan itu akan menentukan masa depan kita. Bilangan 14:28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau saudara katakan, Tuhan engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, maka itu yang akan Tuhan lakukan di hadapan saudara. Tetapi kalau saudara berkata, Tuhan aku enggak sanggup lagi, maka jadilah seperti perkataan saudara. Seberapa besar masalah yang saudara hadapi hari-hari ini? Dari awal tadi sudah kita katakan bahwa saudara adalah ahli waris janji Allah. Bahwa Tuhan memberikan janji dan dia menepati janjinya. Ingatlah kembali bahwa Tuhan sudah pernah menolong saudara. Dan hari ini juga Tuhan akan menolong saudara. Besok Tuhan juga akan menolong saudara. Dan ingat juga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, nikmati masalah itu. Jangan pernah minta sama Tuhan, Tuhan jauhkanlah masalah ini dariku. Tuhan gak pernah janji masalah gak dalam kehidupan kita. Tetapi yang dia janji, dia beri kekuatan bagi kita melewati masalah itu. Kalau ada masalah, buatlah itu menjadi vaksin bagi saudara. Kalau hari-hari ini sedang dicari vaksin virus corona. Vaksin itu apa? Vaksin itu adalah suatu virus yang dilemahkan. Ya, yang dilemahkan dari aslinya, kemudian disuntikkan ke tubuh kita. Tujuannya apa? Supaya antibodi kita, imun kita terbiasa menghadapi itu. Sehingga pada waktu virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita sudah siap untuk menyerangnya. Sehingga sekalipun ada virus masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak akan pernah mengalami sakit. Karena sudah ada antibodi kita. Demikian masalah. Kalau masalah itu kita jadikan sebagai vaksin bagi kita, itu adalah untuk melatih diri kita, melatih hati kita, melatih tubuh kita untuk menghadapi masalah. Supaya apa? Sebesar apapun masalah datang menyerang kita, tubuh kita, hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah siap untuk menghadapinya. Kalau hari ini saudara belum pernah ditimpa masalah, hati-hati. Pada waktu begitu diperhadapkan dengan masalah, kita bisa langsung jatuh. Karena apa? Kita tidak siap. Tetapi kalau saudara terbiasa menghadapi masalah, bukan menghindari masalah, maka saudara akan terbiasa menghadapinya. Sehingga apapun itu, sekalipun masalah itu masih tetap ada di sekeliling kita hari ini, percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Amin Bapak Saudara. Amin. Saya akhiri khotbah saya. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan angkat pujian ini. Katakan dengan iman saudara. Bagi saudara yang memiliki masalah, sampaikan ini kepada Tuhan. Perkatakan iman saudara. Akan selalu berganti Kasih Tuhan
Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini. Janji-Mu bagi setiap kami, bahwa Engkau sudah memilih kami menjadi ahli waris dari janji-janji-Mu Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami juga mengingat kembali bahwa di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah pernah menolong kami, menyelamatkan kami. Dan kami percaya hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap menolong kami. Dan hari ini kami mau katakan dengan iman kami, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini bersama seluruh umat-Mu Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru dari Tuhan untuk melewati setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami tetap dapat bersuka cita di dalam situasi apapun. Sama seperti Paulus, dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan hari ini kami juga berkata, apapun masalah yang kami hadapi, kami akan tanggung semuanya bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Lagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati istri dan anaknya Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biar Engkau tetap menjagai dia Tuhan dimanapun dia melangkah ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan untuk setiap firman-Mu. Mari kita yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa waktu sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 23 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota. Dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persembahan atau persepuluhan, atau persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Akan diselenggarakan baptisan air bagi jemaat yang belum dibaptis secara Islam. Baptisan ini akan diawali dengan training baptisan pada hari Kamis 27 Agustus 2020 jam 6 sore di tempat ini. Diharapkan jemaat dapat membawa Alkitab dan catatan. Dan besoknya hari Jumat diadakan baptisan selam di kolam renang Karunia Sepaholon jam 4 sore.
Bagi jemaat yang akan dibaptis dapat membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan membawa pakaian ganti. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi pelayanan selesai ibadah ini. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Untuk menara doa, kaum bapak diralat menjadi hari Sabtu jam 7 malam. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FIFA yang ada silakan menggabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kedatangan kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat dan janji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekalian pulang di kota persembahan yang ada di pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.